Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan, firman yang berkuasa dan yang akan memberkati kita semua. Hari-hari ini mungkin di antara kita sedang ada dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa jangan hendaknya kamu khawatir. Karena kita bisa melihat banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita percaya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya akan beri judul Jangan Khawatir Karena Allah Memperhatikanmu. Saya akan bacakan di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau bicara tentang kekhawatiran, pasti setiap manusia, setiap kita pernah mengalami rasa khawatir. Karena ketika kita menganalisa sebuah peristiwa atau sesuatu yang ada di hadapan kita, kita menyimpulkan bahwa kemampuan kita tidak seberapa dan kita tidak bisa mengatasi, maka timbul kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan tadi mengatakan bahwa sebenarnya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu sudah diketahui oleh Bapa kita yang di surga. Khawatir, tadi kita bisa membaca dalam firman Tuhan bahwa orang-orang khawatir. Kalau kita baca satu perikop pasal 6 ayat dari ayat 25, kita bisa melihat bahwa ada yang khawatir karena tidak bisa makan, ada yang khawatir karena tidak bisa minum, ada yang khawatir karena tidak bisa punya pakaian. Dan firman Tuhan berkata bahwa kekhawatiran yang kita miliki itu tidak bisa menambah sedikit pun umur dalam kehidupan kita. Artinya saat kita khawatir justru itu tidak menambah nilai yang baik atau menambah nilai positif dalam kehidupan kita. Tapi justru kekhawatiran kadang-kadang membebani kehidupan kita, menambah beban dalam kehidupan kita. Firman Tuhan memberikan satu solusi, respon. Bagaimana orang-orang percaya itu merespon setiap keadaan yang bisa saja itu menimbulkan kekhawatiran. Firman Tuhan katakan tadi, lihat burung-burung di udara yang tidak menabur, yang tidak mempunyai lumbung. Artinya burung itu mencari sehari, dimakan hari itu juga. Apa yang dia usahakan satu hari, dia pakai untuk kehidupan sehari itu. Memang kadang-kadang pikiran kita berkata, ya burung bisa makan kalau dia terbang. Kalau dia tidak terbang, dia tidak mencari makan, dia tidak dapat makan. Saya ingat satu kisah, satu peristiwa. Mungkin ini juga tanggapan dari argumentasi seseorang yang punya pandangan seperti tadi bahwa burung harus terbang untuk mencari makan. Memang kadang ada kalanya juga Tuhan izinkan kita tidak bisa melakukan aktivitas yang lebih karena keadaan dan kondisi. Tetapi satu firman Tuhan saya ingat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ini kisah dari Nabi Elia ketika dia diperintahkan Tuhan untuk berdiam diri, bersembunyi di tepi sungai Kerit. Dalam keterbatasan keadaannya, Nabi ini tidak bisa melakukan banyak aktivitas
untuk mencari makan atau mencukupkan kebutuhan keperluannya, nabi ini tidak bisa. Tetapi ketika Allah perintahkan sesuatu yang harus dikerjakan oleh Elia, maka nabi ini taat, nabi ini menurut, dan dari ketaatannya dan penundukannya kepada Tuhan, nabi ini justru menikmati pemeliharaan Tuhan. Karena Bapa tahu, karena Allah tahu apa yang diperlukan oleh nabi ini. Dan singkat cerita, Allah perintahkan burung gagak untuk memelihara nabi. Burung ini membawa roti setiap pagi dan sore. Roti dan daging. Padahal kalau kita tahu, daging kan juga merupakan satu kebutuhan burung gagak itu. Tapi burung ini tidak makan sendiri, dia justru diberikan kepada Nabi Elia yang tahu, Bapa tahu bahwa nabi ini memerlukan makanan. Ini contoh kecil dari pemeliharaan Tuhan yang banyak dikerjakan, yang sudah dibuktikan kepada beribu-ribu orang. Bahkan tidak bisa dihitung kebaikan Tuhan yang sudah dilakukan oleh beberapa orang. Dan ketika kekhawatiran itu datang, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk mengatasi kekhawatiran itu. Di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan akibat dari doa yang disertai dengan ucapan syukur ini, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kadang-kadang hati dan pikiran kita mudah dikuasai kekhawatiran. Tetapi ketika damai sejahtera Allah itu turun menaungi kehidupan kita, maka hati dan pikiran kita yang sering atau mudah dikuasai kekhawatiran akan dijaga, akan ditata oleh Allah, akan dikendalikan oleh Allah. Sehingga kita bisa mengatasi kekhawatiran tersebut. Kita lihat lagi di dalam Matius pasal 6 tadi ayat 32 dan 33. Untuk kita mengatasi kekhawatiran, mengalahkan kekhawatiran, kita percaya. Berikutnya kita percaya pada perhatian dan pemeliharaan Tuhan. Karena Bapa di surga tahu yang kamu perlukan, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa yang diperlukan? Bapa tahu kalau kita memerlukan makanan, Bapa tahu kalau kita memerlukan minuman, Bapa di surga juga tahu kalau kita memerlukan pakaian. Memang semuanya itu dicari bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa di dunia, mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, mereka juga butuh pakaian. Tetapi bangsa-bangsa di dunia, ditekankan lagi di ayat firman Tuhan, mereka yang tidak mengenal Allah, tidak pernah mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Mereka hanya mencari makanan, minuman, pakaian, tapi merasa tidak membutuhkan kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagai orang-orang percaya di masa-masa yang sedang sukar, sedang sulit dihadapi, baiklah kita bukan sekedar mencari atau memikirkan sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Tapi ada hal yang jauh lebih penting juga daripada itu, yaitu mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Dan ketika seseorang dia mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, firman Tuhan katakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, yang dicari bangsa-bangsa, ya yang kita perlukan, yang kita butuhkan, justru itu hanya sekedar menjadi tambahan bagi kehidupan kita. Tapi berkat yang utama dari kehidupan ini ketika kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, kita mengalami Tuhan yang akan menjadikan jaminan pemeliharaan kehidupan kita. Dan semua yang Tuhan kerjakan, yang kita terima,
tentang makanan, minuman, dan pakaian, itu dikatakan firman Tuhan, itu hanya sekedar tambahan yang Tuhan berikan buat kita semua. Buat kita orang-orang percaya, memang di saat-saat ini semua bangsa sedang merasakan sulit mencari semua keperluan maupun kebutuhan. Tapi justru ketika kita sulit rasanya menemukan yang kita perlukan, yang kita butuhkan, kita cari Tuhan, cari kerajaan Allah serta kebenarannya, pasti kita menemukan. Firman Tuhan dalam suratan kitab Tawarikh juga katakan, cari Tuhan dan kekuatannya, cari wajahnya, maka kita akan nikmati pemeliharaan dari Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat beraktivitas. Hari ini kita jalani dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan ada di pihak kita, memelihara kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat janji pemeliharaan-Mu. Di masa-masa yang sukar, kami mencukupi kebutuhan serta keperluan kami. Tapi Engkau menjamin semuanya itu Tuhan. Karena Engkau mengerti bahwa kami memerlukan semua yang kami perlukan dan kami butuhkan. Itu menjadi tambahan, bagi kehidupan kami. Tapi berkat yang terutama, kami berjumpa dengan Engkau. Pribadi Tuhan menjadi bagian bagi kehidupan kami orang-orang percaya. Kami berdoa buat bangsa-bangsa di dunia, kiranya lewat semua peristiwa yang terjadi di masa-masa ini, bangsa-bangsa di dunia mengalami kasih Tuhan yang sempurna dan yang besar. Engkau tolong Tuhan mereka dalam kekhawatiran, biar Engkau teguhkan hati mereka, iman mereka. Bangsa-bangsa sedang mengalami kesulitan, kesukaran, mereka boleh jalan keluar. Bahkan terlebih khusus buat pemerintahan bangsa kami, Tuhan tolong bangsa kami. Biar segera bisa menyelesaikan atau bangsa kami Tuhan boleh keluar dari persoalan yang sedang dihadapi. Masalah kesehatan maupun masalah perekonomian dapat teratasi. Demikian juga dengan umat-umat Tuhan, kami mengalami Tuhan, janji-janji Tuhan. Karena kami mengandalkan campur tangan Tuhan dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan, khususnya gereja kami Tuhan, jemaat lokal GPDI JOTW. Biar hidup kami dikuasai dengan damai sejahtera Allah. Sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran, ketakutan karena keadaan dunia yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami dipelihara di dalam kasih Tuhan, tutup bungkus amin kuasa darah-Mu. Dan berkat-Mu atas umat-Mu melimpah, kebajikan serta kemurahan mengikuti kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.